Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Terima kasih. Ini sebelum kita memulai kegiatan kita yang yaitu tentang diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 1/4 dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Nah, sebelum kita memulainya Bapak Ibu, mungkin saya ajak dulu Bapak Ibu berdiri sebentar. Kita melakukan ice breaking-nya. Ini kita bagi dua kelompok. Nanti kelompok Pak Wahyu, Bu Lilis sama Bu Yuli di sebelah kanan. Kemudian nanti Pak Roy, kemudian Pak Ruhaya dan Bu Ros di sebelah kiri saya. Nanti kalau saya buat tangan kanan seperti ini, yang tepuk tangan kelompok kanan ya. Kemudian saya buat seperti ini, yang tepuk tangan kelompok kiri. Kalau saya buat seperti ini berarti sekali, kalau saya buat seperti ini 2 kali. Nah, tergantung nanti gerakan tangan. Nah, ingat ini tidak hanya tangan seperti ini. Pokoknya kalau tangan saya di depan, tepuk tangan. Nah, kalau tangan saya seperti ini, yang kelompok kiri. Oke, kita mulai ya. Oke, tes sekali. Sekali. Oke, baik. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Jangan konsentrasi. Kita mulai. Silakan kembali duduk kembali Bapak Ibu. Ya, tujuan kita dalam kegiatan hari ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama anak-anak kita sehingga nanti itu akan mempengaruhi sekolah kita tentunya. Nanti sambil kita pelajari, kemudian kalau ada kesempatan bertanya, diskusi nanti kita akan diskusi di sini. Dan untuk sore hari kegiatan ini bertujuan membagikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah tentang nilai-nilai kebajikan yang diperoleh melalui kebiasaan budaya positif. Kemudian yang kedua, bersama dengan warga sekolah melibatkan sejauh mana budaya positif sudah kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Ini ada 2 tujuannya. Baik, sebelum kita melanjutkannya, ini ada kuis. Kuis ini nanti tolong disimpan di dalam hatinya jawabannya. Kita mulai yang pertama. Ini pilihan. Apakah ini hukuman atau sanksi? Pertama, arti terlambat 20 menit datang ke sekolah, lalu ia disuruh guru tiket lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Silahkan Bapak Ibu menyimpan jawabannya, hukumankah itu atau sanksi? Kemudian yang kedua, Sari harus menyisihkan uang jajanannya 2.000 per hari demi membayar uang kas OSIS yang telah ia hilangkan. Apakah itu hukuman atau sanksi? Kemudian yang ketiga, Rudi terpaksa harus tinggal di kelas pada jam istirahat untuk menyelesaikan tugasnya karena ia tidak mengerjakannya di rumah. Apakah itu hukuman atau sanksi? Sudah disimpan jawabannya Bapak Ibu? Oke. Sekarang saya mulai dari Bu Haya. Untuk jawaban nomor 1, menurut Bu Haya apa Ibu? Oh, enggak melihat ya. Oke. Nomor 1, arti terlambat 20 menit datang ke sekolah, lalu ia disuruh guru piket lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Apakah itu hukuman atau sanksi? Pilihannya hukuman atau sanksi? Sanksi.
Oke, menurut Bu Haya itu adalah sanksi. Kemudian dari Bu Rilis sanksi. Kemudian dari Bu Yuli sanksi. Kemudian dari Pak Wahyu hukuman. Kemudian dari Bu Ros hukuman. Nah, berarti ada perbedaan dua jawaban. Ya, perbedaan dua jawaban. Nanti kita akan bisa membahasnya kembali. Kemudian yang kedua ini Sari harus menyisihkan uang jajannya 2.000 per hari demi membayar uang kas OSIS yang telah dia hilangkan. Ini ada kasusnya yang kedua ini. Ini kira-kira hukuman atau sanksi? Dari Bu Yuli sanksi. Dari Bu Rinis hukuman. Dari Bu Ros sanksi. Dari Pak Wahyu sanksi. Dari yang dari kepala sekolah hukuman. Kemudian yang ketiga nanti akan kita lanjutkan. Dan setiap ini nanti akan ada pembahasan Bapak Ibu. Kita akan bahas setelah kita sudah mengerti apa itu hukuman. Nah, kemudian pertama kita masuk ke budaya positif. Sebetulnya budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan hal baik berupa sikap dan perilaku tutur kata kita yang diterapkan di seluruh oleh keluarga sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter yang baik bagi seluruh warga sekolah, terutama dalam peserta didik kita. Disiplin positif ini dan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Disiplin positif itu cara kita dalam menerapkannya sehingga mencapai yang namanya budaya positif, sehingga menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, sogokan, maupun hukuman. Nah, tetapi anak diajarkan menyadarkan konsekuensi sehingga dia memiliki perbuatan kesadaran dan terlahir dari dalam dirinya sendiri atau dari internal dirinya sendiri. Disiplin positif, budaya positif dan nilai kebajikan di sini ada Bapak Ibu, toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri dan sebagainya nanti akan kita teruskan. Nah, di sini teori motivasi hukuman dan penghargaan ini teori atau pendapat dari ahli yang mengatakan Diane Townsend dalam bukunya mengatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini pun kita miliki Bapak Ibu. Setiap manusia pasti memiliki ini. Kita memiliki ketiga motivasi perilaku manusia itu. Nah, kemudian ini nanti bisa sambil memberikan pendapat Bapak Ibu, refleksi saya bacakan seperti refleksinya. Sebagai seorang guru, saat saya hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan saya? Apakah saya datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan saya dan kemudian mendapatkan surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau saya ingin mendapatkan pujian dari atasan saya dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid-murid saya, bagi murid-murid saya, karena saya percaya tindakan saya sebagai guru akan contoh oleh murid-murid saya, menghargai nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan saya, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Baik Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya meminta Bapak Ibu supaya kita terus kita di dalam pembahasan ini adalah merefleksikan
kegiatan kita sehari-hari di sekolah ini, terutama di SMP Negeri 3 Sebenarnya Raya. Saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu dari refleksi tentang satu kasus ini. Sebagai guru saat kita hadir di sekolah, mungkin kita semua tepat waktu ke kelas, itu motivasinya karena apa? Mungkin saya di sini saya meminta pendapat dari Bapak Ibu di ruangan ini memberikan refleksi dari kasus ini yang sudah kita lakukan. Kita datang ke sekolah tepat waktu, motivasinya apa? Dari kasus ini mungkin bisa dipilih salah satunya. Oke, saya mulai dari Bu Yudi ya. Refleksinya silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baiklah, di sini sebagai kasus untuk tepat waktu ya Bapak ya. Saya sebagai seorang guru atau pendidik, refleksi dari saya adalah di mana saya sebagai seorang guru itu akan memberikan contoh bagi murid. Motivasi saya untuk datang tepat waktu karena saya sebagai contoh teladan dari mereka. Otomatis apabila saya tepat waktu, contohnya piket datang lebih awal, jam 6 sudah sampai sini. Nah, nanti murid-murid saya pasti juga akan mengikuti seperti itu. Kalau saya datangnya telat, pasti mereka akan berucap juga, ibu aja datang juga telat, berarti saya tidak memberikan contoh yang kurang baik. Yang pertama adalah karena saya sebagai pembimbing, motivator dan teladan bagi mereka. Yang kedua, saya menghargai waktu. Begitu, terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Iris, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan hadir mengajar di kelas tepat waktu. Itu artinya kita sebagai pendidik sudah harus menghargai waktu, dan itu menjadi motivasi untuk diri saya sendiri. Menghargai itu artinya kita menghargai diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah telat datangnya, berarti anak-anak juga pasti akan bertingkah seperti ini. Tapi kalau kita tepat waktu untuk hadir di kelas, anak-anak juga bakalan cepat masuknya ke dalam kelas seperti itu. Jadi sebagai guru itu sudah harus kita lakukan, dan juga saya harus tepat waktu untuk datang ke kelas untuk mengajar dan menjadi motivasi untuk anak-anak atau siswa-siswa kita di sini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan refleksi yang dimana kita sebagai seorang guru saat hadir mengajar tepat waktu, yang dimana kemungkinan ya Pak, semuanya itu ada pada diri kita. Tapi ini terkhusus ya untuk diri saya Pak ya, yang dimana yang lebih mendasar itu saya itu ada di nomor 1. Artinya di situ untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ya istilahnya kan kayak tegur ke atasan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya sebagai seorang guru, saya mengambil pada kalimat terakhir motivasi. Saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid-murid saya. Tentu seorang guru itu adalah orang tua kedua buat murid-murid di instansi pendidikan atau sekolah tingkat menengah. Karena yang ditiru
pertama kali adalah gurunya. Apabila gurunya tepat waktu, disiplin, maka sadar tidak sadar atau terpaksa maupun sadar secara kepedulian, anak-anak itu pun akan mengikuti. Jadi ibaratnya guru ini adalah, dalam bahasa kasar itu adalah boneka. Apabila boneka ini terlihat cantik, maka orang pun akan merasa saya ingin seperti boneka itu. Jadi motivasi, refleksi untuk ketepatan waktu ini bukan untuk sebuah pujian imbalan, namun melainkan sebuah mendisiplinkan diri sendiri juga. Karena sebagai guru itu tidaklah mudah. Apa yang kita lakukan di setiap hari yang telah kita tampilkan secara sadar tidak sadar itu ternyata adalah sebuah ilmu juga buat mereka. Karena ada istilahnya mengatakan hukum alam, apa yang kamu berikan, apa yang kamu tampilkan, maka itu juga lah yang akan mereka ikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mengambil poin yang terakhir, Pak, karena saya sangat menghargai waktu. Waktu itu menurut saya adalah satu kesempatan yang tidak bisa diulang lagi. Nah, jadi mungkin dari diri saya sendiri, terkadang pun saya rasanya tidak disiplin dengan waktu, tapi saya selalu berusaha bagaimana caranya supaya saya tetap tepat waktu untuk hadir di sekolah seperti itu, khususnya untuk proses pembelajaran. Nah, mungkin saya kurang tahu ya anak-anak itu seperti apa penilaiannya, karena saya juga tidak pernah bertanya secara langsung. Tapi saya setuju dengan teman-teman yang lain, karena guru itu adalah salah satu motivasi untuk anak-anak didiknya. Baik buruknya itu pasti mereka bisa menilai, karena masing-masing peserta didik itu bisa melihat, oh guru ini seperti ini, guru yang ini seperti ini. Jadi sebisa mungkin sebagai pendidik kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, dan yang pastinya contoh kedisiplinan itu yang paling utama, khususnya kedisiplinan dalam ketepatan waktu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya minta ya, supaya saya dapat dikira juga nanti di depan kepala PMBR. Nah, kalau saya tiga-tiganya, pengalaman saya dulu waktu saya di Bangkal, pertama itu saya akan merasa tidak enak, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya itu, karena nanti akan ditegur oleh atasan saya. Itu mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua yang saya dalam pikiran saya dulu di sana tuh, ya saya juga perlu mendapatkan pujian dari pimpinan saya ataupun teman-teman saya di sini. Sehingga kalau misalnya satu orang langkahnya satu, saya langkahnya dua. Nah, itu motivasi yang saya miliki. Kemudian yang ketiga di sini, motivasi yang paling apa? Yang ketiga itu. Nah, saya mencoba menjadi teladan. Ini saya dari antara kami ada berbeda dulu di situ. Saya berusaha di antara kami di Bangkal itu gimana caranya saya supaya saya menjadi teladan. Ya saya cabar. Itu manusiawi. Nah, dari ketiga yang ditawarkan di sini dan refleksi ini, yang paling utama yang saya miliki adalah saya anggap bahwasannya profesi sebagai guru ini adalah panggilan. Sehingga apa? Ada
ada rasa rindu saya datang ke sekolah itu, sudah ada rasa rindu. Misalnya kita libur 2 minggu itu rindu datang ke sekolah. Sudah ada rasa rindu ketemu dengan teman-teman, rindu ketemu dengan anak-anak didik atau dengan siswa. Karena dengan anak-anak itu kita bisa bercanda, tertawa, melihat wajahnya yang seperti itu, hingga walaupun umur sudah 50 tahun atau 9 tahun, rasanya tetap masih anom. Seperti itu kalau dari saya, tiga-tiganya ini motivasi untuk saya. Ada rasa takut juga diingatkan oleh pimpinan karena kurang melaksanakan dengan tugasnya dengan tepat waktu. Nah ini kan tujuannya Pak Pendar untuk ini ya, nanti Pak Pendar menyampaikan. Mungkin seperti itu pengalaman dari saya, Bapak Ibu dan Pak Pendar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perlu kita garis bawahi bahwa dari ketiga-tiga ini semuanya berdampak positif untuk sekolah. Dan kita yakini semua itu tujuannya baik, walaupun pilihan kita yang berbeda-beda. Tetapi acuan yang paling betul, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita sebagai guru adalah panggilan dan kita bisa menjadi motivasi terlebih kepada anak didik kita, sehingga peserta didik kita bisa meniru serta menilai nilai-nilai kebajikan yang kita miliki sebagai guru. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk di hukuman dan konsekuensi yang berkaitan dengan yang tadi. Kita akan masuk di sini. Apa sebetulnya arti daripada hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan di sini. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah artinya hanya dari pihak guru memberikan kepada murid, dan murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan pengarahan oleh pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, kemudian psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Tidak harus melalui pukulan, dengan kata-kata pun anak itu bisa terhukum dari kata-kata kita. Kemudian yang kedua, apa itu konsekuensi? Konsekuensi merupakan hal yang sudah terencana. Ini sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan ketika anak itu melanggar, maka dia sudah tahu apa yang menjadi konsekuensinya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, bila anak itu terlambat, dia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Biasanya nanti akan disuruh misalnya mengutip sampah. Itu sudah konsekuensi, artinya tidak satu arah seperti hukuman yang tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Ini contoh kasusnya, ini khusus matematika, di materi matematika. Contoh kasusnya saya bacakan, sama-sama kita nanti untuk memberikan pandangan dan pendapatnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, atau malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang kita mari menjawab dari kasus ini Bapak Ibu. Mari kita menjawab pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan seperti ini. Berikanlah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA
adalah sebuah hukuman atau konsekuensi mengapa. Nah, tadi ada di sini kenapa tadi IPA tidak menjawab pertanyaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika itu di awalnya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi sehingga serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, serta malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa dari kasus ini bisa memberikan pandangan atau memberikan pendapat dari kasus ini. Dan hal ini pun saya yakini sering kita jalani atau alami di kelas, mungkin bisa memberikan pandangannya serta bisa menceritakan apa yang sudah pernah jalani. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya memberikan nanti yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah ditemui. Dan di sini kita kurang lebih seperti merefleksikan apa yang sudah pernah kita alami, sehingga nanti kita bisa membuat refleksi itu menjadi perbaikan ke depannya. Oke, mungkin dari Bu Karlina, bisa Bu Karlina? Atau dari Bu Yudi dulu? Silakan Ibu. Dari kasus IPA dan Pak Seno tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Di sini saya kurang setuju. Tadi IPA itu kan dia lebih banyak pada saat pelajaran matematika diajarkan oleh Pak Seno, dia menggambar. Berarti dia ada yang salah dengan ada sesuatu yang terjadi pada IPA. Mungkin dia tidak bisa dengan pelajaran matematika, dia tidak suka, dia tidak tahu seperti itu. Jadi dia menggambar seperti itu. Jadi di sini tindakan Pak Seno kalau dia menghukum suruh maju terus kemudian ditertawakan itu seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Karena mentalnya juga akan jatuh IPA-nya itu. Dia sudah tidak tahu, ditambah lagi dipermalukan di depan kelas dan ditertawakan oleh teman-temannya. Seharusnya Pak Seno mendatangi dia, menanyai ke IPA, menanyai dulu, kenapa kamu menggambar seperti ini IPA kayak gitu. Tidak tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan. Nah di situ nanti IPA-nya mungkin dia akan menyampaikan apa yang terjadi sama dia. Baru nanti Pak Seno untuk menuntun dia mengikuti pelajaran yang diajarkan. Atau dia juga bisa bertanya tadi yang saya sudah sampaikan, apakah dia fokus atau tidak dengan yang disampaikan Pak Seno. Itu bisa memberikan pertanyaan kepada IPA ya, seperti itu, tapi tidak dengan menggiring dia ke depan sehingga menjadi bahan tertawaan teman-temannya, karena nanti mentalnya dia akan bertambah lagi seperti itu. Apabila dia ada masalah yang lebih serius lagi, berarti ya harus ada bimbingan tersendiri dari Pak Seno. Mungkin seperti itu. Kalau yang kedua itu hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno. Hukuman ya, karena di depan kelas sudah seperti itu ya, dilihat orang, dilihat kawan-kawannya diperlakukan seperti itu, harusnya kan tidak seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Atau ada pendapat yang lain Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya dari pertanyaan pertama? Kalau untuk pertanyaan kedua tadi kita sudah sepakati bahwa itu adalah hukuman dan tidak bersifat satu arah, tidak menghentikan juga. Itu karena keputusan dari Pak Seno saja. Atau ada pendapat
Itu ada yang setuju? Mungkin bisa. Atau tidak setuju semuanya? Ya, tidak setuju semuanya. Saya juga tidak setuju dengan tindakan tersebut. Tetapi saya jujur Bapak Ibu, karena posisinya saya juga sebagai guru matematika, pernahkah saya lakukan seperti ini? Bukan kasusnya sama persis, tetapi dengan kasus ini saya juga pernah tidak kurang lebih seperti ini. Anak itu belajar, kami mengajar belajar di kelas, anak itu bermain-main, kemudian bukan berarti karena memang dia tidak paham pelajaran itu sehingga dia bermain. Dan secara jujur saya katakan itu adalah kelemahan saya, tidak bisa membimbing dia sampai mengikuti apa yang dia mau tentang pelajaran itu. Sehingga karena dia tidak paham, saya menjudge bahwa dia tidak mau belajar. Sebenarnya itu salah. Ketika kita menjudge seseorang itu salah, tidak mengetahui, bukan berarti karena dia tidak mau belajar, melainkan karena belum sesuai apa yang dia mau tentang gaya belajar yang kita berikan, pembelajaran yang kita berikan. Dan ini menjadi bahan kita ke depannya Bapak Ibu untuk pembelajaran ke depannya, mungkin dengan menggunakan diagnostik tadi yang sudah kita rencanakan, anak ini terpetakan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian di kelas ada bahwa kita sebagai guru harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Itu adalah hasil kesepakatan antara kita seluruh warga sekelas. Berarti di kelas itu ada guru, ada siswa. Nah, kesepakatan itu bagaimana? Sebelum masuk pembelajaran atau sebelum misalnya masuk setelah akhir semester, tengah semester, masuk kita ke kelas, kita berikan kesepakatan. Staf belajar itu bagaimana, kemudian cara anak itu permisi keluar kelas itu bagaimana, kita buat kesepakatan. Kemudian masuk ke ruangan itu bagaimana, itu contohnya. Di kelas 7B kemarin saya ada kejadian seperti itu. Anak itu masuk ke kelas. Biasanya anak ini kan kalau diketuk, nah, tanpa ada izin mereka sudah masuk. Jadi kita ada satu anak yang permisi keluar kelas. Nah, kita izinkan. Nah, setelah itu kita melanjutkan menjelaskan pembelajaran ini. Lagi asik-asiknya menjelaskan, dia mengetok langsung masuk. Nah, otomatis konsentrasi teman-temannya juga terganggu. Nah, nanti kita buat kesepakatan di kelas, mungkin bisa ke rumah masing-masing. Bagaimana nanti prosedurnya, kita bisa membuatnya. Kalau saya di kelas 7B kemarin membuatnya, kalau misalnya masuk ke kelas, diketuk, kalau sudah diizinkan masuk, baru masuk. Ini sebagai langkah kita untuk yang namanya mencapai yang namanya tadi daya positif, supaya kebiasaan itu bisa kita lakukan. Itu contoh kecilnya Bapak Ibu, ketika masuk ke kelas diketuk, sudah diizinkan silakan masuk. Dan nanti keyakinan kelas itu sangat banyak, tergantung kita dengan murid itu membuat kesepakatan. Tujuan penerapan keyakinan kelas, tujuan yang paling utama mewujudkan merdeka belajar. Dan inilah kalau kita sudah memberikan kesepakatan keyakinan kelas dan sudah ada kesepakatan dengan anak, walaupun ketika dia melangkah, dia menyadari dan tidak menjadi beban. Diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide. Karena itu adalah kesepakatan, ketika dia melanggar, ya dia akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian mewujudkan disiplin positif. Maka disiplin positif yang bagaimana kepada anak ini, nanti ketika anak itu melanggar, maka dia menyadari, oh saya salah, seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita memberikan hukuman yang tidak dia tahu, seperti yang tadi dia mengetuk, kemudian dia langsung masuk ke kelas, setelah menurut kita itu salah, kita langsung keluarkan anak itu, nah itu merupakan sebuah hukuman. Kita keluarkan anak ini karena dia tidak sopan menurut kita ya, karena kita menurut kita itu tidak sopan, padahal di kesepakatan kelas itu belum ada.
Kemudian yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan positif. Kemudian menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Dengan bertumbuhnya itu, maka itu akan menjadi kebiasaan kepada peserta didik ini, sehingga peserta didik ini dimanapun nanti akan terbawa-bawa dampak positif yang kita bimbing di sini. Kemudian ini langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas nanti kepada Bapak Ibu yang guru mapel juga bisa. Pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka ingin. Kita berikan kepada keyakinan kelas yang bagaimana, kesepakatan apa yang mereka inginkan. Silakan ditulis mereka. Kemudian kita dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis tersebut. Kita bahas satu persatu. Dan kalau mereka setuju, itu kita angkat. Kemudian guru dan siswa meminta keyakinan kelas yang penting diambil, yang penting dari keyakinan kelas yang kita buat, yang dibuat oleh mereka. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek. Ini adalah keyakinan kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti rajin belajar dan berarti kalimat positifnya rajin belajar ya. Nah, seperti itu. Kita ubah. Jadi supaya nanti tidak ada tidak, jangan, ya, kalimat-kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti dicoba setiap mapel ya, setiap mapel karena guru mapelnya apa? Setiap guru mapel mungkin ada berbeda-beda yang mau dibuat kesepakatan dengan peserta didik ini. Cara mengajar, gaya belajar sesuai mapel kita kan berbeda-beda. Mungkin bisa dibuat nanti di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini semua manusia, termasuk guru, termasuk siswa. Kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Setiap manusia ini tanpa terkecuali dengan siswa. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Bertahan hidup berarti di sini mempertahankan. Kalau misalnya begini, ada seorang anak tidak turun ke sekolah, seorang anak tidak turun ke sekolah dengan alasan dia bekerja membantu orang tuanya. Nah, ini ada menjadi faktor nanti ketika kita belajar di sekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti memiliki rasa diterima, tidak mau dikucilkan. Contohnya begini, Marwanti, Virga sudah dicas dia ini belajar dan tidak bisa semua mata pelajaran, sehingga rasa sayang kita kepada dia dan dia pun rasa diterimanya, dia merasa tidak diterima di kelompoknya, di lingkungan kelasnya, di lingkungan guru-gurunya. Jadi seperti itu. Padahal setiap manusia pasti memiliki rasa sayang dan rasa diterima. Kita rasa diterima, kita juga pengen diterima di semua kalangan. Kita pengen diterima. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap manusia memiliki apa itu? Saya mampu kok. Nah, ada pengakuan dari orang lain, termasuk juga siswa. Jadi peserta didik ini memiliki pemikiran bahwa mereka juga mampu. Tetapi kalau duluan kita menjudge dia tidak mampu, dia pasti nanti jadi lemah. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Anak itu boleh kita katakan setiap manusia tidak memiliki kemampuan yang sama di mata pelajaran. Pasti ada beberapa mata pelajaran yang dia inginkan, yang dia mampui. Kemudian kebutuhan akan pilihan itu ada yang suka berhitung, ada yang suka bercerita, kemudian ada yang suka seni. Itu ada kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, anak itu memiliki kesenangan tertentu, kurang lebih seperti hobi ya. Anak itu memiliki kesenangan atau hobi. Nah, posisi kontrol, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol 5. Yang pertama tentu
Kalau dia tidak belajar, maka dia dihukum. Nah, posisi kita sebagai guru di situ adalah penghukum. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya apa pembuat rasa bersalah? Kamu tidak melihat orang tuamu kan? Tidak mengingat orang tuamu kan? Orang tuamu sudah bersusah payah di sana, jadi dia merasa bersalah sendiri kalau dia memiliki kesalahan di kelas itu. Nah, kemudian menjadi teman. Kalau menjadi teman ini membuat akrab kepada anaknya. Kita ajak dia bercerita, kemudian kita semakin dekat sama dia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau sudah bagaimana perkembangan dia, sudah bagaimana memantau dia belajar. Kemudian manajer. Manajer inilah kita sebagai guru, sebagai membimbing dia, memberikan kesempatan dia kepada belajar, kemudian mengkoreksi apa yang dia lakukan, sehingga kita sebagai guru dituntut sebenarnya di bagian ini, manajer ini. Kita sebagai manajer karena kita di kelas sekolah sebagai pemimpin, pembawa, pengatur, sehingga diharapkan kita harus bisa menjadi guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, dari antara 1 sampai 4 itu bukan mengatakan itu sama, tetapi bukan mengarahkan anak itu tadi ke arah yang merdeka. Nah, kita harus bisa di manajer ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, segitiga kita akan masuk yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa? Ketika kondisi peserta didik itu untuk memperbaiki kesalahan, ada 3 proses yang akan kita lakukan. Itu yang namanya nanti segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, saya meminta nanti yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Ketika anak misalnya terlambat dari sana, kita harus menstabilkan dia, karena pasti anak ini kalau misalnya ada yang salah, ada misalnya yang terlambat, kalau dia sudah merasa bersalah, jangan sampai dia kita harus stabilkan dulu kondisi dia. Kenapa dia sampai dia nanti menceritakan kenapa dia bisa melakukan itu. Jangan semata-mata menjudge karena dia misalnya sudah salah langsung disuruh begini. Kalau mungkin nanti bisa kita tanyakan alasannya kenapa. Ada beberapa peserta didik ini kalau misalnya dia tidak berpakaian baju seragam olahraga, ada yang karena basah, mungkin ada alasan tertentu. Kemudian validasi tindakan yang salah sampai dia mengakui bahwa dia salah. Kita arahkan anak ini, kita berikan pertanyaan sampai dia bahwa dia itu adalah suatu kesalahan dari dirinya, bukan kesalahan dari diri. Kenapa? Apa alasan dia sehingga dia melakukan itu? Kemudian menanyakan keyakinan apakah dia sudah bersalah dengan tindakan itu, apakah disiplinnya sudah kedisiplinan kurang ditaatinya, sehingga nanti kita bisa memberikan masukan supaya dia tidak mengulanginya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sini nanti saya masukkan dulu di sini ya. Saya berikan sebuah contoh. Kemarin saya ada buat video.
sudah sering? Tidak sering. Mungkin kamu tidak bisa memakai baju yang basah ya, sehingga kamu memakai baju yang ini. Baju yang penting dia bisa dipakai untuk olahraga. Nah, kira-kira kamu punya alasan kenapa kamu bisa memakai baju ini? Kamu dihubung ya? Kenapa memakai baju ini? Basah. Kenapa bisa basah kemarin? Yang penting kamu tidak terlambat dan untuk dari terus. Kira-kira kamu melakukan keyakinan kelas hari ini? Kamu keluar itu? Iya. Apa? Keyakinan kelas apa yang kamu lambat? Tidak disiplin ya. Nah, kira-kira tindakan ke depannya apa yang kamu lakukan Komarudin? Menjadi kamu disiplin. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini, apa yang Komarudin lakukan? Bukan pagi-pagi ya, berarti bajunya kamu cuci pagi-pagi ya. Oke. Nah, ini kalau kamu biasakan kamu menjadi orangnya baik. Kalau sudah seperti itu, kedepannya bisa dilakukan nih kemarin ya. Silakan kembali ke kelas. Nama saya Grace Elizabeth Sinaga. Saya tidak jadi dihukum Pak Faber karena tidak mengerjakan tugas. Saya kedepannya akan lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, inilah kesimpulannya penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga diskusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari penyampaian saya tadi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, tanggapan atau masukan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi pas penjelasan Pak Bember ada langkah dalam keyakinan di kelas gitu ya. Yang saya ingin tanyakan, saya sudah mulai ini kemarin di kelas 9 gitu kan. Saya membuat kesepakatan seperti itu. Yang mau saya ingin tanyakan, kapan kesepakatan itu dilakukan? Apakah setiap pembelajaran atau pada awal semester seperti itu? Yang baiknya dilakukan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tadi kalau misalnya kita
melihat atau ada siswa yang datang terlambat seperti itu kan, alangkah baiknya kita tidak langsung memberi sanksi atau hukuman, dibiarkan dulu supaya dia lebih tidak tergesa-gesa seperti itu kan. Yang mau saya ingin tanyakan, yang kita alami di sekolah kita ini, dia sudah terlambat, terus datang ke teman-temannya sudah baris, dari sana dia santai. Nah, kira-kira hukuman apa, sanksi atau hukuman apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak salah seperti itu, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, bagaimana nanti anak ini memahami bahwa aturan itu harus ada di setiap pembelajaran, gitu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan tadi Bu Rilis, sebetulnya sebagai yang di dalam kurikulum Merdeka ini, hukuman itu sebetulnya diharapkan tidak ada. Nah jadi hukuman itu, makanya tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman kan itu bersifat satu arah. Jadi di dalam pikiran kita, dengan kita hukum dia, maka dia akan tidak mengulangi. Kenyataannya dengan kita hukum tetap aja seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa itu salah. Karena pada prinsipnya, kalaupun dia nanti berubah, dia hanya berubah karena takut dihukum, bukan dari dirinya. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya pun menyadari seperti itu. Beberapa di antara peserta didik ini tidak mau dengan kita hukum, maka dia nanti tidak akan mengulangi seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu di awal kita bikin. Tetapi kalau sudah dari dirinya mengatakan bahwa itu salah dan tidak akan melakukan, nah itulah yang tadi yang kita harapkan. Sehingga seperti yang kasus yang sering-sering terjadi di sini, saya mengharapkan supaya kita satu pendapat ya, satu kesepakatan ketika ada anak yang seperti itu. Coba dulu kita lakukan pendekatan kepada anak ini, kita tanya satu persatu, kemudian kita sadarkan dulu mereka sampai mereka mengakui itu salah dan kira-kira dia berjanji ke depannya harus bagaimana. Nah, apakah nanti dengan dia menyadarinya seperti itu, tetapi kita harus sepakat semuanya, tidak 1, 2, 3, sepakat kalau dia melakukan kesalahan itu nanti harus bagaimana, gitu. Dan supaya mereka juga menyadari bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kuncinya sebenarnya dari mereka juga. Sampai arahkan dengan segitiga restitusi tadi, kita bisa membuat mereka paham, sadar. Nah, kemarin saya coba ini Bapak Ibu di kelas 7A itu tentang HP dibawa ke kelas. Jadi sampai mereka sadar, bahkan sampai menyuruh teman-temannya itu mengumpulkan HP-nya ke kelas. Saya buat kesepakatan dengan mereka. Kalau HP-nya nanti kedapatan, bagaimana kita buat? Ditahan Pak. Itu dari mereka. HP ini ditahan sampai 1 bulan atau 2 bulan. Kemarin waktu pembagian rapot juga saya sampaikan ke orang tua yang seperti itu. Jadi saya lihat selama mau jalan 2 minggu ini mereka yang mengantarkan ke sini HP-nya tanpa saya suruh dikumpulkan. Jadi mereka antarkan ke sini, dikumpulkan di sini. Nah itu sangat mengganggu konsentrasi mereka. Jadi nanti kita coba untuk yang siswa yang terlambat itu Ibu, kita buat kesepakatan dengan mereka, kita bangun. Kita lakukan segitiga restitusi tadi. Cuman itu mungkin tidak bisa secara 1-2 kali kan, harus secara kontinu dan setiap guru piket harus melakukan. Nah kalau cuma satu, misalnya saya piket hari Rabu, cuma saya melakukan hari Rabu, hari Kamis enggak, Jumat enggak, Sabtu enggak, otomatis kan mereka lupa. Nah kalau yang kelas 7A yang kemarin tentang HP ini karena setiap hari kan saya coba seperti itu, makanya sekarang dari mereka, kesadaran mereka. Kalaupun misalnya kayak ada pelajaran tadi SD, mereka butuh HP, mereka permisi dulu ke kelas. Saya izin Pak mengambil HP, baru saya izinkan baru diambil. Itu mungkin dari saya.
kasih Pak atas penjelasannya. Ini ada di antara peserta didik kita yang saya bilang tadi itu terlambat sudah kita lakukan pendekatan, tetap juga terlambat. 2 hari setelah itu sudah dimulai lagi seperti itu. Dan itu ada di kelas saya, namanya Rehan. Dan tadi pun sudah saya ingatkan dia. Saya lihat kan, saya pantau yang tadi itu ada 5. Apa tadi itu? Saya jadi pemantau di situ. Saya pantau dia. Hari Senin saya lihat, saya lihatnya saya. Iya, hari Selasa juga datangnya terlambat tadi. Saya pantau dia. Terus tadi di akhir pembelajaran saya panggil lagi, Rehan. Saya nggak marahin, Rehan. Kenapa kamu terlambat 2 hari? Saya perhatiin. Padahal pas hari apa yang bagi rambut hari Sabtu kemarin sudah saya peringati dia sampai ada 30 menit sampai nangis dia. Mungkin yang itu tadi jadi merasa bersalah dia kan. Saya bilang sama dia, jadi Rehan, mulai hari ini dan seterusnya kamu berubah ya, datangnya lebih cepat saja. Nyatanya nggak ada Pak, udah sampai nangis dia. Artinya gini, kayaknya dalam hati saya pada waktu itu dia sudah sadar gitu kan. Saya minta maaf Bu atas kelakuan saya selama ini. Dari bilang seperti itu. Tapi nyatanya hari Senin udah diulangi lagi. Jadi saya kewalahan Pak. Tadi ada kan di situ penjelasannya gimana ini ya, gitu kan, supaya dia lebih ke arah yang positif tadi lah, yang di seminar si positif gitu ya. Gimana lah supaya dia 2 hari ini juga dia saya panggil seperti itu nggak ada berubah. Jadi saya bingung gitu. Mungkin dari teman-teman juga bisa gimana lah cara saya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Tadi saya pun juga sudah menanyakan masalah anak yang terlambat ini. Dan tadi saya setuju ya dengan yang disampaikan Pak Heber. Tidak hanya Pak Heber, nanti yang pada saat weekend, ya kita harus sama-sama di sini untuk teamwork. Jadi namanya yang pertama itu invalidasi tindakan itu, ya stabilitas identitas. Kita stabilkan dulu identitas dia, kemudian kasih validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini, kita sebagai guru harus memvalidkan kesalahan. Apakah memang dia itu salah dia gitu kan? Memvalidkan. Sebetulnya dia bangun, pernah nggak Ibu bertanya dia bangun jam berapa? Jam 5. Kemudian sampai terlambat kenapa? Ada jawabannya. Kenapa bisa dia itu sampai terlambat? Setelah sudah bangun, kalau sudah bangun jam 5. Ya. Iya. Terus habis itu ngopi. Iya, yang seperti itu kerjaannya enggak ada membantu orang tua. Kalau siap-siap mau berangkat sekolah, pernah ya Ibu? Sambil Ferdi, saya bapaknya yang ceritakan sana. Iya. Di samping sama Ferdi. Jadi mereka tuh udah nyamperin dengannya, masnya belum siap gitu. Yang lainnya tuh udah siap. Ngapain juga, mamanya juga marahin. Kamu yang motor sendiri ngapain juga bencengan sama Ferdi. Dan dia juga di kamar main HP apa aku nggak tahu. Soalnya orang tuanya juga nggak bisa masuk ke kamarnya. Berarti kalau siap-siap, walaupun bangun jam 5 oke lah bangun jam 5. Berarti kalau siap-siap ke sekolah, berarti sudah jam 6.30. Mau begitu ya? Di kamar main HP atau apa. Pokoknya dia bangun tidur, merokok, ngopi, habis itu main HP, mungkin lalai dengan HP-nya. Seperti itu. Oke, berarti nanti kita untuk itu kan kita karena belum tahu kan kenapa apa sih yang dilakukan dia setelah bangun jam 5 ini, itu kan validasi tindakan yang salah ini yang belum kita dapat, belum kita gali kan, belum valid gitu alasan dia kenapa bisa sampai terlambat. Jadi nanti ini yang harus kita validasi dulu
sampai dia memang jujur ya, kita arahkan dia sampai jujur apa yang dilakukan dia. Kenapa bisa sampai dia seperti itu? Kita validasi dia, validasi tindakan yang salah itu sampai dia saya melakukan ini, melakukan ini, sehingga saya selamat. Iya, kan ini kan masih awal-awal kita memutuskan dia itu terlambat kan? Ya karena dia merokok, karena dia duduk, karena itu kan hanya tebakan saja dari kita kan. Belum ada keterbukaan dari dia, saya melakukan ini Pak, jam ini, melakukan ini, jam ini, jam ini, jam ini. Belum ada kan? Belum keterbukaan dari dia. Kita palingkan dulu. Iya. Tapi kalau udah cerita dia udah pernah Pak. Saya bangun tidur jam 5 Bu, habis itu merokok, ngopi, main HP. Iya. Kenapa selalu ke sekolah? Ya karena itu main HP di kamar. Terus ibumu nggak membuka pintu kah atau menegur kamu supaya cepat-cepat? Enggak Bu. Karena pintu saya terkunci. Gitu kan. Nah, setelah itu sudah kita palingkan tadi kan Bu, sudah tahu itu ya alasan dia kenapa. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Makanya tadi kita perlu kesepakatan sama dia. Kan mulai besok kan sudah bisa ya kita buat kesepakatan sama dia. Iya. Kalau seandainya kamu mengulangi seperti ini, kita tanya apakah ini salah ya? Pasti dia menjawab nanti salah kan. Nah, kemudian setelah ini kamu terulang, kamu itu kan yang setelah kalau kamu melakukan kesalahan ini harus bagaimana, kan gitu ya. Nah, sehingga itulah nanti terjadi koordinasi antara hari Rabu dengan hari Kamis. Nah, kalau dia misalnya melanggar di hari Kamis, ya sejalan kan? Sejalan. Nah, kalau dia mengatakan saya begini Pak, nanti kalau besok saya terlambat, saya begini. Nah, jadi yang 3 hari Kamis pun melakukan itu. Nah, otomatis mungkin selama ini pernah kita tanyakan seperti itu. Kalau kamu terlambat bagaimana? Kamu nanti menyuci ini ya? Iya. Pas hari Kamisnya dia terlambat. Tidak ada. Nah, kan itu kan, iya udah lupa. Jadi kan karena memang guru pikirnya tidak tahu juga yang hari Kamis. Iya. Kurang kita di dalam koordinasi. Mungkin ada yang lain atau ada lagi? Ya. Oh iya. Ya kan bahaya. Oke, baik. Menanggapi yang itu tadi ya. Ini menurut saya ini ada teori. Ini teori yang dibuat oleh siapa? Saya tidak tahu. Ya kan? Ada dari mana ya? Dan teori ini tidak akan bisa diberlakukan untuk setiap insan manusia. Sudah masuk makin dalam filsafatnya. Kalau saya tadi kan ada musik-musik yang diputar Pak Neber ketika menampilkan video itu. Di situ tadi guru penggerak menghamba pada siswa gitu ya. Jadi hamba sahaya kalau di India gitu. Kalau bagi saya sendiri ya, saya lebih cenderung dengan falsafah yang ada di Korea Utara. Di Korea Utara tahu kan? Tepuk tangan politis itu, tentara itu akan serentak tepuk tangannya. Dan terbukti sampai hari ini Korea Utara itu adalah negara yang mantap. Kalau yang teori-teori ini kan ini sudah ada teori liberal memberikan kebebasan. Nah tapi karena diberikan kebebasan yang tadi, sama dengan merdeka. Merdeka kita di sekolah ini 200 orang, 200 kepala, 200 cara berpikir, 200 pola tingkah lakunya beraneka macam. Jadi karena kita ini adalah institusi yang sah, lembaga yang sah, menurut pemikiran saya ini ada peraturannya yang memang seperti di Korea Utara salah perdana menteri salah, tentaranya ambil senjata tembak dor selesai. Tidak ada lagi yang seperti itu. Ini kan pemikiran saya. Nah untuk anak-anak ini, kenapa mereka masih berperilaku
seperti itu. Ini banyak faktor permasalahannya. Banyak. Nah tadi kan cara yang di sini ya disampaikan oleh Pak Member ini kan ini ya lebih memanusiakan manusia. Dibuat oleh Pak Member ini. Kita coba tanya dulu begini, begono. Nah ternyata itu tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa. Contoh yang saya alami sendiri. Kamu harus bisa menghafalkan ayat apa kemarin Pak Wahyu. Anak-anak itu yang emak jadi bolos itu. Iya. Beberapa minggu masih tetap kita. Kemudian Alfian Nuryakin ya Bu Yuli ya. Iya kan? Nah ini kembali ke kita lagi. Kita. Dan mereka si soft rolling ya. Rolling dan teman-temannya. Kalau dari omongan dari saya dan dari beberapa teman guru kemarin, dia harus entah hukuman entah sanksi namanya itu bagi dia karena dia sudah bolos, dia harus bisa menghafalkan ayat yang kemarin ditugaskan oleh Pak Wahyu. Dan ternyata hari berganti hari guru saya juga bukan lupa dan tidak saya gubris lagi itu. Akhirnya apa? Banyak anak-anak itu pun otak seperti itu aja. Nah di satu sisi contoh seperti Rehan. Ada hari itu ya, ada anak-anak, ada siswa kita yang setiap hari terlambat. Nah kalau Rehan, kalau dihitung-hitung Bu Riris, coba dibuat perbandingan antara terlambat dan tidak terlambat, mana lebih banyak? Kan tidak tahu. Tidak ada datanya. Nah dulu saya minta Pak Member tolong datang ke tempat ibunya yang perempuan, siswa itu perempuan. Jadi pagi-pagi dia harus ke pasar dulu. Karena setelah itu baru ibunya kan kalau dia bawa sepeda motornya ke sini. Nah kan kalau di sekolah kita nggak tahu permasalahan dia di rumahnya di sana. Kita langsung menghukum dia, kita hukum. Pokoknya salah gitu ya. Makanya tadi karena saya menganut paham Korea Utara itu salah. Nah setelah saya minta Pak Member ke sana, ternyata dia begini Pak katanya. Tetapi setelah itu ibunya pun berusaha untuk mengantarkan dia lebih awal kan. Kalau nggak salah sebetulnya warna biru sama putih. Nah ini dalam prakteknya menurut saya Pak Member ya. Kalau teorinya mungkin dengan top ini, tapi dalam prakteknya angkat tangan saya. Angkat tangan. Jangankan untuk anak didik kita Pak Member, kita pun yang sudah dewasa ini, yang sudah dewasa saya bilang begitu ya, tidak bisa. Tetapi kan sebagai manusia jangan putus pengharapan begitu. Nah inilah kata-kata di dunia ini. Jangan putus pengharapan. Kita tetap berpengharapan bahwa besok lebih baik dari hari ini kan begitu ya. Dan yakinlah di sekolah kita ini harus ada siswa yang nakal, harus ada siswa yang terlambat, harus ada siswa yang kurang pandai, ada siswa yang pandai. Itulah dunia ini. Kalau semuanya baik Pak Member anak-anak ini, dan mungkin. Kalau semuanya baik, sekolah kita ini menjadi surga. Nah, kan tujuan kita, bagaimana caranya membuat sekolah kita ini menjadi surga, tempat yang nyaman bagi semua orang yang ada di sini. Ya mustahil. Menurut saya mustahil. Kita mau membangun budaya positif dengan cara menunjukkan, menampilkan anak-anak itu. Ini loh, untuk kami loh guru-guru. Setiap pagi dengan senyuman menyambut kalian di sini. Supaya apa? Supaya sekolah ini menjadi surga bagimu anak-anakku. Begitu ya. Awalnya kemarin ya makanya saya coba
positif sebenarnya. Tetapi jujur Pak Bilang, saya sendiri tidak bisa 100% itu. Jam 6 sudah berdiri di situ. Hanya beberapa kali saya bisa pukul 6 sudah berdiri di situ. Hanya beberapa kali. Selain itu lebih banyak saya lihat jam sudah tidak bisa berarti saya. Dan saya yakin dari antara kita semua seperti itu. Kalau kita bangun misalnya kesepakatan pukul 6 kita sepakat ya semua Bapak Ibu sudah di situ, kesepakatan ya. Kan tadi buat kesepakatan. Pasti akan banyak di situ tarik ulurnya. Saya begini Pak, saya begini Pak, saya masih harus begini Pak, kan gitu. Real kehidupan seperti itu. Nah, kalau kita sekolah kita di Korea Utara pukul 6 sudah di situ, gurunya semua memang pukul 6 di situ. Makanya kuncinya motonya disiplin kunci keberhasilan. Tidak bisa kita di situ jam 6 jangan berharap terlalu banyak. Tapi yang tadi ya kembali pengharapan ya. Nah, di situ apa? Nah, terkait dengan yang ini tadi ya. Makanya orang tuanya siapa tadi yang diwawancarai? Komarudin malam itu langsung telepon saya. Selamat malam Pak Guru. Oh iya Pak, kenapa Sorosan? Oh kayak apa kelambi anak ini? Kelambi bajunya maksudnya. Yang sudah diberikan, mungkin demikian pemaparan saya tentang materi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan dengan budaya positif ini berdampak positif dan bisa kita lakukan di sekolah ini sehingga untuk kemajuan sekolah kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Apa kabarnya sehat semua? Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kesepakatan dan keyakinan kelas ini akan berlaku di kelas 7A, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan. Kesepakatan. Berarti kalau ada kesepakatan, siapa yang mengerti artinya kesepakatan? Kesepakatan itu menurut pendapat masing-masing. Saling menyetujui. Apa lagi? Saling menyetujui. Apa lagi? Selain saling menyetujui. Apa? Apa? Ya, yang bagus. Apa lagi? Dalam saling menyepakati. Yang lain? Membuat aturan yang ditentukan. Oke. Nah, berkaitan di situ aturan yang kita buat di sekolah di kelas ini. Sekarang silakan Anda memberikan keyakinan kelas yang menurutmu. Nanti kamu tulis di sini, sudah? Setelah itu kamu cek ke sana. Ya, bisa? Keyakinan kelas. Bagi temannya. Satu-satu kan Pak? Ya. Iya, kata yang positif ya. Oke, sudah? Sudah? Pak, so asik. Katanya tidak boleh. Jangan tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus berdiskusi dengan jangan
Oke, down nggak bang? Baik. Kita sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti aturan yang kita buat. Ada yang membuat menjaga sopan santun, diam dan tenang saat guru berbicara di depan kelas, menggunakan sepatu saat keluar dari kelas. Dampaknya di kelas 7A yaitu murid-muridnya menjadi disiplin. Dampak dari kelas 7A, kelas 7A menjadi disiplin dan bisa kelas. Iya. Ya, dengan adanya peraturan ini, kelas 7A akan menjadi tertib. Dampaknya adalah kelas 7A menjadi tertib dan disiplin. Dampaknya membuat kelas 7A menjadi anak yang